Halo Sobat Cek Fakta, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap setia mendukung kanal ini yang selalu hadir untuk menyajikan berita terkini, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik dari dunia sepak bola Indonesia maupun internasional. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup panas sekaligus menarik, yaitu soal keluhan pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Van den Burg mengenai minimnya menit bermain untuk pemain muda di klub Super League Indonesia dan jawaban tegas dari salah satu klub besar tanah air, yaitu Persija Jakarta. Seperti yang kita tahu, Timnas U23 Indonesia baru saja mengalami kegagalan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Hasil ini tentu mengecewakan banyak pihak, apalagi mengingat euforia sepak bola nasional sedang tinggi-tingginya. Banyak yang berharap generasi muda bisa melanjutkan tren positif timnas senior. Namun, realita di lapangan berkata lain. Gerald Van den Burg kemudian menyampaikan evaluasi. Menurutnya, salah satu penyebab utama kegagalan timnas U23 adalah karena pemain-pemain muda kita tidak mendapatkan cukup menit bermain di level klub. Dengan kata lain, para pemain muda kurang matang, kurang pengalaman, dan tidak terbiasa menghadapi tekanan kompetisi yang ketat. Tentu saja, pernyataan Van den Burg ini langsung jadi perbincangan. Media, pengamat, hingga supporter ramai membahasnya. Tidak sedikit yang setuju, karena memang fenomena ini sudah lama terlihat di sepak bola Indonesia. Tapi ada juga yang menilai bahwa tidak semua klub pantas disalahkan. Nah, menariknya, salah satu klub raksasa Indonesia, yaitu Persija Jakarta, langsung memberikan klarifikasi. Melalui direktur olahraga mereka, Bambang Pamungkas, Persija membantah keras anggapan bahwa mereka tidak memberi kesempatan kepada pemain muda. Bahkan BP menyebut bahwa Persija adalah salah satu klub yang konsisten mendorong talenta muda untuk unjuk gigi di level tertinggi. Mari kita bahas satu persatu, Sobat Cek Fakta. Pertama, kita bahas dulu kritik Van den Burg. Dalam wawancara setelah kualifikasi Piala Asia U23, ia menyoroti bahwa para pemain kita sering kalah dalam hal pengambilan keputusan di momen penting. Menurut Van den Burg, itu bukan soal kemampuan fisik atau teknik semata, tetapi soal pengalaman. Pemain yang sering tampil di laga-laga kompetitif tentu akan lebih tenang, lebih cepat berpikir, dan tahu kapan harus melakukan passing, kapan harus menahan bola, atau kapan harus mengambil risiko. Sayangnya, sebagian besar pemain timnas U23 jarang sekali tampil reguler di klub. Banyak dari mereka hanya duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak masuk skuad sama sekali. Padahal, mereka diharapkan bisa tampil maksimal di level internasional. Inilah yang membuat Van den Burg cukup kecewa. Lalu bagaimana respons Persija? Bambang Pamungkas menegaskan bahwa Persija Jakarta justru menjadi salah satu klub yang memberikan banyak kesempatan kepada pemain muda. Ia menyebut beberapa nama, di antaranya Muhammad Ferrari, Raihan Henen, Nick Susanto, dan Doni Tri Pamungkas. Nama-nama ini memang sudah akrab bagi pencinta sepak bola nasional, karena mereka beberapa kali tampil di Liga 1 bersama Persija. Bahkan ada yang sampai menembus skuad timnas. BP mengatakan, Persija adalah tim yang memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di Liga. Jadi tidak tepat kalau dibilang klub tidak memberi ruang. Justru kami bisa menjadi contoh bahwa klub besar pun berani mempercayai pemain muda. Jika kita lihat datanya, memang ada bukti nyata. Muhammad Ferrari, misalnya, adalah bek tengah muda yang sudah cukup sering dimainkan Persija di pertandingan besar. Bahkan ia sempat menjadi kapten timnas U20 dan ikut membela timnas senior. Lalu ada Doni Tri Pamungkas, gelandang muda berbakat yang sudah menjadi bagian penting dalam rotasi Persija. Begitu juga Raihan Henen dan Nick Susanto, yang meski menit bermainnya tidak sebesar pemain inti, tetapi tetap mendapat panggung untuk berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya Persija punya itikat baik untuk memberi ruang kepada talenta muda. Jadi, keluhan Van den Burg sebenarnya lebih tepat diarahkan kepada sistem liga secara keseluruhan, bukan spesifik ke satu atau dua klub saja. Tapi mari kita bicara lebih luas. Mengapa masalah menit bermain pemain muda ini selalu muncul di Indonesia? Ada beberapa faktor. Pertama adalah tekanan hasil instan.
Klub-klub di Indonesia sering menuntut pelatih untuk langsung meraih kemenangan. Posisi pelatih bisa sangat rentan jika tim mengalami serangkaian hasil buruk. Akibatnya, pelatih lebih memilih pemain senior yang sudah berpengalaman dan terbukti, ketimbang memberi kesempatan pada pemain muda yang masih rentan melakukan kesalahan. Kedua, kurangnya regulasi ketat dari liga. Di beberapa negara lain, ada aturan yang mewajibkan klub memainkan pemain U23 dalam jumlah tertentu setiap musim. Misalnya di Jepang, klub diwajibkan mendaftarkan dan memberi kesempatan bermain kepada pemain muda. Begitu juga di Korea Selatan, di mana federasi sangat serius mengatur pembinaan usia muda. Sementara di Indonesia, aturan seperti itu masih longgar sehingga klub tidak merasa terikat untuk melaksanakannya. Ketiga, budaya sepak bola yang belum sepenuhnya percaya pada pemain muda. Ada anggapan bahwa pemain muda harus JT dulu baru bisa dipercaya. Padahal, bagaimana mereka bisa matang kalau tidak diberi kesempatan tampil? Hal ini berbeda dengan di Eropa, di mana pemain 18-19 tahun sudah bisa reguler bermain di liga top. Keempat, kompetisi usia muda di Indonesia masih kurang kompetitif. Elite Pro Academy misalnya, meski sudah ada, kualitasnya masih jauh dari ideal. Banyak pertandingan yang levelnya tidak cukup tinggi, sehingga pemain tidak benar-benar teruji. Begitu naik ke tim senior, mereka sering kali kaget menghadapi tempo cepat dan tekanan besar. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, tentu saja akan berdampak buruk pada timnas Indonesia, terutama di level U23. Kita bisa lihat pada kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia sebenarnya punya materi pemain yang tidak kalah, tetapi kalah pengalaman dibanding lawan. Saat menghadapi situasi genting, pemain kita cenderung salah mengambil keputusan. Padahal, itulah momen-momen yang membedakan tim hebat dengan tim biasa-biasa saja. Bandingkan dengan negara lain. Thailand misalnya, mereka punya regulasi ketat yang memaksa klub memainkan pemain muda. Alhasil, ketika tampil di timnas, pemain mereka sudah matang dan terbiasa dengan tekanan. Vietnam juga punya sistem pembinaan yang konsisten, sehingga regenerasi pemain berjalan mulus. Bahkan Malaysia pun mulai melakukan pembenahan agar pemain mudanya tidak hanya JT cadangan di klub. Di sisi lain, Indonesia masih berkutat dengan masalah yang sama. Pemain muda tidak mendapat cukup menit bermain. Lalu apa solusinya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, PSSI bersama operator liga harus membuat regulasi yang tegas. Misalnya, setiap klub wajib memainkan minimal 1 atau 2 pemain U23 di setiap laga atau menetapkan jumlah menit tertentu dalam semusim untuk pemain muda. Dengan begitu, klub akan terdorong memberi ruang bagi generasi baru. Kedua, kompetisi usia muda harus diperbaiki. Elite Pro Academy perlu ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar melahirkan pemain siap pakai. Klub juga harus serius mengembangkan akademi mereka. Ketiga, pelatih klub harus lebih berani. Memang ada risiko kalah kalau terlalu banyak memainkan pemain muda, tapi kalau tidak dimulai, sampai kapanpun kita akan tertinggal. Keempat, dukungan supporter juga penting. Supporter harus mendukung proses regenerasi, bukan hanya menuntut hasil instan. Kalau setiap kali ada kesalahan langsung dicemooh, pelatih akan makin enggan memainkan pemain muda. Sobat Cek Fakta, dari pembahasan panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa kritik Vandenberg memang ada benarnya, tetapi tidak bisa digeneralisasi. Ada klub seperti Persija yang terbukti berani memberi kesempatan pada pemain muda, meski tentu masih bisa ditingkatkan. Namun secara keseluruhan, sistem sepak bola Indonesia memang masih perlu banyak pembenahan agar pemain muda bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pelatih timnas, tapi juga klub, operator liga, federasi, bahkan supporter. Kalau semua pihak mau berbenah, bukan tidak mungkin kita bisa mencetak generasi emas yang siap bersaing di level Asia maupun dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang benar klub-klub di Indonesia kurang memberi kesempatan? Atau sebenarnya masalah ada di manajemen timnas sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kami sangat ingin mendengar pandangan Sobat Cek Fakta semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus menghadirkan berita dan analisis menarik seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.